Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai etika komunikasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, Inanti Wulan Rahmadani, yang kedua, Indah Prastika, yang ketiga, Mufti Nawang, yang keempat, Muhammad Iqbal, yang kelima, Nabila Alvina, yang keenam, Novita Nurul, yang ketujuh, Nur Anisatus, dan yang kedelapan, Nurul Indika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komunikasi efektif. Komunikasi berarti menyebarkan atau berbagi informasi dengan pihak lain untuk memperoleh pemahaman yang sama. Menurut Baf dalam Zulkarnain dan Sumarsono, komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan. Jika Anda dapat memahami pesan dan mendorong orang lain untuk menindaklanjutinya, maka Anda dapat mengatakan bahwa komunikasi tersebut efektif. Tahapan yang dilalui dalam proses komunikasi yaitu yang pertama, komunikator. Komunikator adalah pengirim informasi yang menciptakan ide atau gagasan. Yang kedua, encoding, yaitu menyusun ide dalam bentuk pesan, simbol, dan sandi. Pesan dapat berupa gambar, kata, kontak mata, gerak tubuh, dan ekspresi wajah. Yang ketiga, yaitu channel transmitting, yaitu informasi disebarkan melalui saluran atau media seperti surat atau face-to-face. Yang keempat, komunikan, yaitu penerima informasi, mendengarkan saat pesan diucapkan, dan membacanya saat pesan ditulis. Yang kelima, decoding, yaitu komunikan menafsirkan dan memahami pesan. Yang keenam, feedback, yaitu respon, tanggapan, dan umpan balik. Di kantor, komunikasi sering dilakukan secara lisan daripada tertulis. Komunikasi di kantor digunakan untuk mengambil keputusan, rapat, memberikan pelatihan, dan memberikan pendapat serta jawaban kepada rekan. Tata hubungan komunikasi kantor dibagi menjadi dua jenis, yaitu tata hubungan administrasi dan hubungan tata usaha. Tata hubungan administrasi mengacu pada pelaksanaan komunikasi yang mencangkup unsur-unsur perintah antara pimpinan dan bawahan. Sedangkan hubungan tata usaha adalah komunikasi yang terjadi antara unit organisasi dan tidak mengandung perintah. Hubungan tata usaha hanya berupa penukaran informasi saat melakukan pekerjaan kantor. Tata hubungan administrasi dan hubungan tata usaha merupakan komunikasi kantor yang internal. Sedangkan komunikasi eksternal kantor digunakan dengan masyarakat dan stakeholder untuk membawa informasi masuk dan keluar dari organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Agar komunikasi internal berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan jaringan komunikasi formal dan informal melalui media yang tepat. Saluran komunikasi formal dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, aliran ke bawah digunakan untuk mengalirkan informasi dari atasan untuk anggotanya yang berupa perintah. Yang kedua, yaitu aliran ke atas digunakan untuk menemukan mengkoordinasi kegiatan dari bawahan kepada atasan. Yang ketiga, aliran horizontal, yaitu digunakan oleh posisi yang sederajat seperti sesama staf atau antar pimpinan. Yang keempat, aliran vertikal, yaitu digunakan komunikasi antara pimpinan dengan unit yang memiliki level otoritas yang berbeda. Komunikasi informal terjadi antara anggota organisasi yang mengandalkan hubungan pribadi. Komunikasi informal berasal dari interaksi sosial yang alami dari para anggota organisasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok lain. Yang selanjutnya yaitu keefektifan komunikasi. Komunikasi efektif yaitu apabila pesan dapat dipahami oleh penerima sehingga adanya timbal balik. Artinya, ketika pengirim pesan mengirimkan pesan kepada penerima dapat dipahami, dan apabila penerima memberikan respon kepada pengirim pesan, maka telah terjadi sebuah komunikasi yang efektif. Manfaat komunikasi efektif di kantor, sekolah menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 halaman 39 yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, dapat menimbulkan rasa saling pengertian dan menghargai antar lawan komunikasi. Yang kedua, dapat meningkatkan rasa kesetiakawanan serta loyalitas. Yang ketiga, meningkatkan pengendalian operasional kerja sehingga dapat memastikan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, memperlancar arus informasi dan sosialisasi kebijakan pimpinan. Yang kelima, meningkatkan kerjasama serta semangat kerja, meningkatkan disiplin, moral, dan tanggung jawab. Yang selanjutnya, terdapat 5 kaidah komunikasi efektif yang mencerminkan esensi dari komunikasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, respect atau hormat. Artinya, sejatinya manusia ingin dihargai dan dianggap penting sehingga perlu adanya sikap saling menghargai dalam komunikasi. Yang kedua, empati. Artinya, adanya kemampuan mendengar dan siap menerima kritik atau saran apapun yang bersifat positif dan dapat membangun diri. Yang ketiga, audible, artinya kemampuan menyampaikan pesan dengan menggunakan berbagai cara dan sikap dapat diterima oleh penerima pesan. Yang keempat, clear atau jelas, artinya pesan harus terbuka agar tidak terjadi salah tafsir. Yang kelima, humble atau rendah hati, artinya adanya sikap menghargai dan tidak meremehkan orang lain serta berani mengakui kesalahan apabila telah melakukan kesalahan. Yang selanjutnya, kapan komunikasi dikatakan tidak efektif? Komunikasi dikatakan tidak efektif apabila komunikasi tersebut mengalami gangguan baik itu dari sumbernya, dari salurannya, maupun dari penerimanya sendiri. Yang selanjutnya yaitu faktor pendukung komunikasi efektif menurut Tulkip dan Center dalam Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018, yaitu yang pertama, credibility atau kepercayaan, artinya antara komunikan dan komunikator harus saling percaya agar komunikasi dapat berhasil. Yang kedua, konteks atau perhubungan perkalian, artinya komunikasi berhasil juga berhubungan dengan situasi dan kondisi yang ada ketika komunikasi sedang berlangsung. Yang ketiga, konten atau kepuasan, artinya komunikasi harus menimbulkan rasa kepuasan antara komunikan dan komunikator. Yang keempat, clarity atau kejelasan, artinya terdapat kejelasan mengenai pesan yang akan disampaikan. Yang kelima, capability and consistency atau kesinambungan dan konsistensi, artinya komunikasi harus dilakukan terus-menerus. Yang keenam, capability of audience atau kemampuan pihak penerima berita, artinya komunikator harus menyesuaikan dengan kemampuan serta pengetahuan komunikan. Yang ketujuh, channel of distribution, artinya saluran pengiriman berita, artinya gunakan saluran komunikasi yang sudah dipergunakan dan sudah dikenal oleh umum. Yang selanjutnya, faktor penghambat komunikasi menurut Street dalam Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 halaman 40, yaitu yang pertama, distorsi, yaitu dapat terjadi ketika pesan yang akan disampaikan mengalami perubahan dalam perjalanan saluran informasi. Yang kedua, pengebirian, yaitu terjadi ketika pesan hanya sebagian yang tersampaikan karena informasi yang tidak lengkap. Yang ketiga, ketepatan waktu, artinya terjadi ketika proses penyampaian pesan tidak disampaikan sesuai dengan waktunya. Yang keempat, penerimaan, yaitu terjadi ketika berkenaan dengan beberapa banyak pesan yang diterima oleh penerima. Lalu bagaimana cara meminimalisir hambatan tersebut? Yaitu dengan cara melakukan pendekatan berpusat pada audien. Yang kedua, mengembangkan iklim organisasi terbuka. Yang ketiga, yaitu memberikan informasi atau pesan secara singkat, jelas, dan sesuai dengan apa yang perlu disampaikan. Yang selanjutnya, terdapat dua cara agar komunikasi efektif dapat tercapai, yaitu yang pertama, orang yang melakukan komunikasi harus membuat dirinya dimengerti dan dipahami. Yang kedua, orang yang menerima pesan harus meminta penjelasan apabila tidak paham terhadap pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan, sehingga terjadi sebuah komunikasi yang efektif. Ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah sebuah komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan suara atau hanya menggunakan bahasa tubuh. Komunikasi nonverbal di dalam organisasi dapat dilihat dengan banyak cara seperti berikut. Yang pertama adalah waktu. Waktu sendiri mengisyaratkan seberapa pentingnya orang tersebut. Ketika melakukan pertemuan, apakah orang tersebut
dimasukkan di dalam daftar prioritas untuk melakukan pertemuan. Jika iya, berarti mengisyaratkan orang tersebut merupakan orang penting yang harus didahulukan. Yang kedua adalah ruang-ruang yang dipakai untuk melakukan pertemuan juga dapat mengisyaratkan orang tersebut apakah orang penting atau tidak. Seperti contoh, rapat yang dilakukan di ruang pimpinan. Ketiga adalah pakaian. Pakaian yang dipakai seseorang dapat mengisyaratkan jabatan maupun seberapa pentingnya orang tersebut. Keempat, tampilan fisik. Seperti gaya rambut, postur tubuh, dapat mengisyaratkan kepribadian seseorang. Walaupun terkadang kepribadian sendiri bisa dimanipulasi untuk mengelabui seseorang yang diajak berkomunikasi. Kelima, gelar atau pekerjaan. Semakin tinggi gelar seseorang, akan semakin tinggi juga jabatannya dipegang di dalam suatu organisasi dan serta dihormati oleh orang lain. Keenam, vokalik. Vokalik sendiri merupakan unsur nonverbal dalam suatu ucapan seperti kualitas suara, bagaimana dia berbicara, maupun intonasi. Yang ketujuh, kinestetik atau gerakan tubuh. Seperti contohnya, gerakan bola mata. Yang kedelapan adalah haptik. Haptik sendiri merupakan unsur yang dipakai ketika mengisyaratkan dengan sentuhan. Seperti contohnya ketika seseorang individu saling berjabat tangan. Bagaimana proses jabat tangan tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan secara lisan atau tertulis. Faktor yang mempengaruhi kelancaran komunikasi verbal ialah intelijensi, pengetahuan, budaya, kepribadian, biologis, dan pengalaman. Komunikasi verbal dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu komunikasi lisan. Komunikasi lisan dilakukan melalui kata-kata atau ucapan serta bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi lisan secara langsung bersifat tatap muka yang tidak terpisahkan oleh jarak, misalnya seperti wawancara, ceramah, rapat, dan sebagainya. Kemudian komunikasi lisan secara tidak langsung yaitu dengan komunikasi yang dipisahkan oleh jarak, yaitu misalnya melalui telepon. Yang kedua yaitu ada komunikasi tertulis atau tercetak. Komunikasi tertulis atau tercetak adalah komunikasi dengan menggunakan rangkaian kata atau kalimat serta kode atau simbol yang mengandung arti yang bisa dimengerti oleh pihak lain melalui media cetak atau tertulis intern dan ekstern. Media tertulis intern hanya digunakan dalam organisasi, misal surat keputusan, memo, nota dinas, dan sebagainya. Sedangkan media tertulis ekstern yaitu digunakan oleh organisasi untuk berhubungan dengan organisasi lain, misalnya lewat spanduk, majalah, dan sebagainya. Yang keempat yaitu laporan manajerial. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono, laporan secara umum merupakan alat komunikasi resmi secara tertulis dan lisan, sedangkan secara khusus dalam konteks administrasi, laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan organisasi. Laporan juga sebagai alat komunikasi manajerial dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengambilan keputusan, pengawasan, dan pengendalian. Laporan berisi penyampaian informasi dengan maksud memberikan gambaran tentang 5W dan 1H. Syarat kualitas laporan manajerial yaitu cermat, tepat waktu, cukup, sederhana, dan jelas. Selanjutnya ada 5 jenis laporan. Yang pertama yaitu laporan berdasarkan waktu, seperti laporan rutin dan laporan insidental. Yang kedua berdasarkan penyampaian. Terdapat laporan lisan, laporan tertulis, dan laporan visual. Yang ketiga yaitu berdasarkan bentuk. Laporan berbentuk surat, laporan berbentuk formulir, laporan berbentuk naskah. Yang keempat yaitu berdasarkan sifat, seperti laporan informal, laporan formal, laporan biasa, dan laporan penting. Yang terakhir yaitu laporan berdasarkan isinya. Yang pertama laporan informatif, laporan perkembangan, laporan rekomendasi, laporan analitis, laporan pertanggungjawaban, dan laporan studi kelayakan. Selanjutnya yaitu sistematika laporan.
Sistematika laporan secara umum mencakup hal-hal berikut. Yang pertama yaitu sampul, berisi halaman judul, intisari laporan atau abstrak. Yang kedua yaitu pendahuluan, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup laporan, dan metode untuk membahas data atau fakta dalam laporan. Yang ketiga yaitu isi laporan, memuat data dan fakta yang disusun secara sistematis, mendetail. Argumen juga diperlukan untuk menunjang pembahasan dalam laporan. Yang keempat yaitu penutup, memuat kesimpulan dan saran rekomendasi yang bersifat operasional. Yang terakhir yaitu daftar rujukan dan lampiran-lampiran yang mendukung isi laporan. Berikut ini contoh sistematika laporan dan juga contoh laporan yang terdapat telaah staf. Berdasarkan bentuknya, di dalam laporan terdapat formulir yang disajikan baku dalam bentuk format yang tetap. Berikut ini contoh dari formulir seperti gambar yang sudah tertera. B. Etika dan etiket. Etika dalam bahasa Inggris yaitu etik berasal dari kata Latin ethicus. Bahasa Yunani menyebut ethos atau bentuk tunggal yang berarti sikap, watak, atau cara berpikir, serta taeta atau bentuk jamak yang berarti adat kebiasaan. Etiket berasal dari bahasa Prancis, yaitu etiquette yang berarti kartu undangan pesta raja yang membuat tata tertib para tamu. Etiket ini hanya berlaku ketika dalam situasi bersama, namun jika tidak ada orang lain, etiket tidak berlaku. Yang pertama ada etika profesi. Profesi berasal dari bahasa Inggris profession dan bahasa Latin profegus yang berarti mengakui, adanya pengakuan atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Pekerjaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan yang tidak mensyaratkan keahlian dan pendidikan khusus. Yang kedua, pekerjaan yang mensyaratkan keahlian dan pendidikan khusus. Selanjutnya, suatu profesi biasanya terikat dengan 3 hal berikut. Yang pertama, kode etik profesi, yaitu organisasi profesi memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi anggotanya yang melanggar aturan. Yang kedua, asosiasi profesi, yaitu profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi atau dikelola oleh para anggotanya. Yang ketiga, lisensi, yaitu profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi yang dianggap bisa dipercaya. 2. Yaitu etos kerja. Etos berasal dari kata ethos yang artinya sikap dasar yang dimiliki seseorang terkait dengan bidang tertentu. Etos kerja adalah sikap mental yang dimiliki seseorang dalam menghayati serta menghargai pekerjaannya. Ketika terdapat staf yang memiliki etos kerja yang rendah, maka penyelesaian yang mampu mengatasi permasalahan tersebut ialah memperbaiki motivasi kerja staf yang merupakan hal terpenting dalam pembentukan etos kerja yang tinggi. Menurut Sinamo dalam Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 halaman 60 terdapat 8 elemen etos kerja profesional yang bersumber dari 4 dharma keberhasilan utama. Yang pertama, kerja adalah rahmat Tuhan. Aku bekerja ikhlas penuh syukur. Maka pekerjaan ialah rahmat dari Tuhan sehingga sudah sepatutnya diterima tanpa syarat. 2. Kerja adalah amanah. Aku bekerja benar penuh tanggung jawab. Segala pekerjaan merupakan kepercayaan atau amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, kerja adalah panggilan. Aku bekerja tuntas penuh integritas, melakukan pekerjaan dengan memanfaatkan segala keterampilan dan kemampuan yang dimiliki secara optimal. Yang keempat, yaitu kerja adalah aktualisasi. Aku bekerja keras penuh semangat, menunjukkan kualitas pekerjaan yang telah dilakukan terlebih dahulu dengan maksimal sebelum menuntut imbalan. Yang kelima, kerja adalah ibadah. Aku bekerja serius penuh kecintaan, bekerja sebagai salah satu usaha yang dapat dilakukan sehingga bekerja sebagai ibadah
kepada Tuhan, maka setiap aktivitasnya yang dilakukan untuk mencari keridhaan Tuhan. Yang keenam, kerja adalah seni. Aku bekerja cerdas, penuh kreativitas. Dengan kesadaran tersebut, maka akan merasa nyaman dan menikmati pekerjaan yang dimiliki seperti melakukan kegemaran atau hobi. Yang ketujuh, kerja adalah kehormatan. Aku bekerja tekun, penuh keunggulan. Dapat menganggap kerja sebagai sesuatu yang sangat berarti, sehingga apapun pekerjaannya merupakan kehormatan. Dan yang kedelapan, kerja adalah pelayanan. Aku bekerja penuh kesabaran. Pekerjaan apapun seperti direktur, staf kantor, dokter, buruh pabrik, petani, tukang sampah, secara keseluruhan dapat dimaknai sebagai pengabdian terhadap sesama. Selanjutnya yang ketiga adalah etika layanan. Unsur terpenting dalam komunikasi bukan sekedar apa yang ditulis atau dikatakan bisa dimengerti ataukah tidak, tetapi menyangkut juga pada karakter dan cara menyampaikan pesan kepada penerima, yaitu etika. Oleh karena itu, proses komunikasi kantor haruslah efektif dan beretika. Adapun pedoman dasar etika perkantoran adalah IMPACT, yaitu singkatan atau akronim dari beberapa kata berikut. Yang pertama, integrity. Integrity yaitu bertindak jujur, benar, serta dapat dipercaya. Yang kedua, manners. Bersikap dan berperilaku sopan santun dan disiplin. Yang ketiga, personality. Memiliki kepribadian, nilai, sikap, dan pendapat sendiri. Yang keempat, appearance, berpenampilan sebaik mungkin secara rapi dan serasi. Yang kelima, consider, mempertimbangkan dan memahami sudut pandang orang lain. Yang keenam, tact, bijaksana dalam berperilaku dan berpikir sebelum bicara. Selain etika berbicara, seorang komunikator harus dapat menggunakan estetika berbicara untuk menarik perhatian komunikan. Di antaranya, yang pertama, pakaian. Pakaian yang bersih dan rapi akan menumbuhkan rasa percaya diri, harga diri, dan menunjukkan kepribadian seseorang. Periksalah dengan teliti apakah kelengkapan pakaian, misalnya kancing baju, ikat pinggang, kerah baju, atau dasi telah terpasang sempurna ataukah belum. Yang kedua, sikap badan. Sikap duduk dan berdiri harus dilakukan dengan baik dan benar. Sikap duduk yang baik adalah terlebih dahulu berdiri di depan kursi, kemudian mundur sedikit ke belakang hingga bagian belakang kaki menyentuh kursi, lalu secara perlahan-lahan duduk di kursi. Badan dari kepala sehingga pinggang diusahakan tetap tegak. Duduklah tanpa memegang sesuatu. Sikap berdiri yang baik adalah tegak dan bertumpu pada kedua kaki. Aturlah posisi berdiri dengan nyaman, kemudian perlahan ambil napas dalam-dalam, dada dibusungkan ke depan, bahu ditarik ke belakang, dan kepala ditegakkan. Ketika berbicara, hendaknya tangan digantungkan di sisi bawah. Yang ketiga, pandangan mata. Ketika berbicara di depan umum, komunikator mendengarkan pandangannya ke seluruh ruangan secara bergantian untuk menumbuhkan kewibawaan komunikator. Hindari untuk memandang satu orang saja atau hanya memandang ke suatu tempat saja, dan hindarilah menundukkan kepala. Yang keempat, gerak-gerik air muka, wajah, dan tangan. Air muka dan tangan mengikuti isi pembicaraan. Jika isi pembicaraan sedih, maka air muka wajah pun ikut sedih serta sebaliknya. Penggunaan tangan akan dapat membantu dalam memvisualisasi isi pembicaraan. Yang kelima, suara dan ucapan. Setiap orang mempunyai suara yang berbeda-beda, tetapi komunikator harus bisa menggunakan suara yang dapat memberikan kesan positif. Seperti komunikator harus mempunyai suara yang cukup terdengar oleh seluruh komunikan, baik dari bagian yang paling depan hingga yang bagian paling belakang.
Yang kedua, setiap kata-kata diucapkan dengan jelas dan tepat serta tidak monoton atau harus berirama. Yang ketiga, komunikator harus semangat dalam menyampaikan materi pembicaraan sehingga komunikan akan terbawa semangat untuk mendengarkan. Yang keempat, hendaknya komunikator jangan memonopoli pembicaraan dan jangan memotong pembicaraan komunikan yang sedang memberikan umpan balik. Yang kelima, komunikator harus menggunakan ekspresi wajah dan tubuh yang sesuai dengan isi pembicaraan sehingga tidak membosankan komunikan. Yang kelima yaitu ketegasan. Seorang komunikator hendaknya bersikap tegas dan tidak ragu-ragu dalam menyampaikan materinya. Sebaliknya, komunikator yang bersikap ragu-ragu atau gugup akan kurang dihargai oleh komunikan. Yang keempat, penerapan etiket. Etiket ialah lebih menekankan pada tata aturan bertindak, bertingkah laku, dan sikap dalam pergaulan. Etiket suatu tempat berbeda dengan tempat lain, sehingga harus diperhatikan adat istiadat dan kebiasaan setempat. Artinya, apa yang baik di suatu tempat belum tentu baik di tempat lain. Selain itu, bahasa menunjukkan bangsa. Bahasa di sini bukan sekedar bahasa mulut atau language, tetapi mencakup bahasa isyarat atau bahasa tubuh dan ungkapan melalui raut wajah. Bangsa di sini bukan berarti etnis, tapi menunjukkan pada tingkat pendidikan dan budaya, sehingga dilihat dari titik sentral manusia, maka etiket meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu berkenaan dengan etiket kantor secara umum. Berikut adalah perilaku yang harus dihindari. Sering absen atau datang terlambat tetapi bergegas pulang saat tutup kantor. Kedua, santai dan pulang sebelum waktunya saat pimpinan tidak berada di kantor. Yang ketiga, bersikap menjilat ke atasan, mendepak bawahan dan membuat geng tertentu. Yang keempat, melakukan hal-hal yang tidak termasuk tugas kantor, misalnya sering SMS-an berselancar di dunia maya. Yang kelima, selalu menunda-nunda pekerjaan dan bersikap acuh tak acuh terhadap publik. Yang kelima, Yang keenam, boros memakai alat tulis kantor dan malas merawat mesin atau alat-alat kantor. Yang ketujuh, sering memakai telepon dan fasilitas kantor tanpa izin untuk keperluan pribadi. Yang kedelapan, membuang sampah sembarangan dan merokok seenaknya di fasilitas umum. Etiket yang selanjutnya yaitu etiket memberi salam. Tegur sapa bermanfaat untuk memulai suatu komunikasi. Ucapan yang umum adalah selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Untuk assalamualaikum jika sudah mengetahui agama lawan bicara. Hal inilah yang disebut sebagai 4S, yaitu senyum, sapa, salam, dan sopan. Etiket yang ketiga yaitu etiket berkenalan. Ekspresi muka ramah, pandangan mata tertuju pada orang yang diperkenalkan, dan sikap kepala tegak. Bersikap simpatik, hormat, dan bersahabat. Cara bersalaman tegas, hormat, netral, bersahabat. Memperkenalkan seseorang dengan menyebutkan nama dan gelar jika ada. Memperkenalkan diri sendiri dengan menyebutkan nama tapi tidak boleh menyebutkan gelar. Jika dipindahkan ke tempat baru, maka perkenalkan diri terlebih dahulu. Etiket yang keempat yaitu etiket berjabat tangan. Jabatlah tangan dengan erat, ikhlas, rela, dan menunjukkan rasa gembira. Guncangan tangan tidak boleh terlalu keras. Remasan tangan tidak boleh terlalu kuat atau terlalu lemah. Hindari berjabat tangan dalam keadaan tangan lembab ataupun berjabat tangan dengan lemas. Tidak perlu mencium tangan atasan, rasa hormat cukup ditampakkan dengan membungkukkan sedikit badan. Etiket yang kelima yaitu etiket berbicara.
menggunakan ekspresi suara yang merdu, tidak monoton, tempo teratur, mampu mengatur volume suara, dan jelas mengucapkan kata per kata. Memakai bahasa yang baik, sopan, benar, dan mudah dimengerti. Pandangan mata lurus kepada lawan bicara, tidak memotong pembicaraan, tidak menjelekkan orang lain, tidak memuji diri sendiri, dan tidak mendominasi pembicaraan. Etiket yang keenam yaitu etiket duduk. Mengatur badan sedemikian rupa agar tidak merasa pegal, lelah, dan bosan. Hilangkan kebiasaan menggetar-getarkan kaki, khusus wanita, jaga agar lutut tetap berdekatan. Tidak duduk melorot ke bawah dengan kepala bersandar, serta tidak duduk dengan bersilang kaki atau menyodorkan telapak kaki jauh ke depan. Etiket yang ketujuh yaitu etiket berjalan. Jaga keseimbangan badan, usahakan berjalan tidak dibuat-buat dan tidak menunduk atau menggadah. Tunjukkan ekspresi rasa percaya diri dengan sikap badan lurus dan tegap, tidak membungkuk, tidak membanting-banting kaki atau menyeret-nyeret sepatu. Saat keluar masuk ruangan, wanita mendahului pria. Etiket yang ke-8 yaitu menghadap pemimpin. Tetapkan tujuan dan maksud yang ingin disampaikan. Kenalilah watak, sifat, dan karakter pemimpin. Ketuk pintu sebelum masuk ruangan dan tunggu hingga diizinkan masuk. Jangan duduk sebelum dipersilahkan duduk. Segera mohon diri bila sudah diberi tanda. Ucapkan terima kasih dan salam hormat. Itu tadi 8 etiket yang harus diperhatikan di dunia perkantoran. Jadi, orang yang menerapkan etiket akan mempunyai banyak manfaat, yaitu ia akan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, berperilaku sopan, ramah, bersahabat dengan siapa saja, senantiasa ingin membantu dan menjaga perasaan orang lain, bisa menempatkan diri dalam setiap situasi dan kondisi. Orang yang tahu etiket akan lebih berhasil dalam dunia pergaulan maupun kerja dan lebih percaya diri. Daftar pustaka yang kelompok kami kutip yaitu berasal dari buku Pak Wildan Zulkarnain dan Pak Bambang Sumarsono yang berjudul Manajemen dan Etika Perkantoran Praktik Pelayanan Prima tahun 2018. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.